warahmatullahi wabarakatuh. Santri yang soleh dan cerdas, bagaimana kabarnya pada kesempatan hari yang baik ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu istiqomah menjalankan apa yang telah menjadi kewajiban kita sebagai seorang hamba dalam rangka mensyukuri nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua. Santri yang soleh dan cerdas, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita berjumpa kembali untuk belajar materi pelajaran IPA. Dan sebelum kita masuk kepada pertemuan materi, mari bersama-sama kita berdoa agar belajar kita hari ini mendapatkan ilmu yang manfaat untuk bekal kita menapang kehidupan di masa mendatang. Baik santri yang saya cerdas, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang ciri makhluk hidup. Sekarang kita akan masuk kepada materi klasifikasi makhluk hidup. Nah, anak-anakku yang saya cerdas, untuk kompetisi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah mengidentifikasi variasi makhluk hidup. Yang kedua, menggunakan metode penamaan ilmiah dengan benar. Dan yang ketiga, menjelaskan sistem klasifikasi makhluk hidup. Nah, anak-anakku yang sedang cerdas, sebelum kita masuk materi seperti biasa, mari kita bersama-sama merenungi sebuah ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 31. Allah berfirman yang artinya, dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian Dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkanlah kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Quran surat Al-Baqarah ayat 31. Nah, anak-anakku yang dan cerdas, keterkaitan ayat ini itu sangat terkait sekali dengan materi yang akan kita pelajari hari ini tentang penamaan atau pengklasifikasian makhluk hidup. Jadi makhluk hidup di dunia ini yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan memiliki nama dan memiliki klasifikasi atau kelas-kelas nama. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya. Oke, klasifikasi makhluk hidup. Nah, yang kita pelajari adalah yang pertama tentang ilmu taksonomi. Kemudian urutan takson dalam klasifikasi. Kemudian kunci identifikasi atau kunci determinasi. Kemudian metode penamaan ilmiah. Dan terakhir manfaat klasifikasi. Oke, klasifikasi makhluk hidup. Nah, yang pertama kita kenal adalah tentang taksonomi. Apa itu taksonomi? Taksonomi adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup atau pengelompokan makhluk hidup. Nah, dalam dunia sains mungkin kita kenal tokoh saintisnya, yaitu Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus adalah tokoh sains yang dikenal dengan sebutan Bapak Taksonomi. Nah, ini gambarnya. Carolus Linnaeus adalah seorang tokoh dari Swedia yang dikenal dengan sebutan Bapak Taksonomi dalam ilmu sains. Mungkin bisa jadi penemu-penemu Islam lebih dahulu mereka menemukan tentang berbagai macam cabang ilmu. Dan nanti kita pelajari di pelajaran yang lain. Nah, sekarang kita fokus kepada ilmu IPA atau sains. Oke. Nah, dalam klasifikasi makhluk hidup, bahasan berikutnya adalah kita mengenal tentang tahapan klasifikasi. Nah, tahapan klasifikasi menurut Carolus Linnaeus itu membagi menjadi 4 untuk mengklasifikasikan makhluk hidup.
Pertama, dia lihat berdasarkan anatominya. Yang kedua, berdasarkan fisiologinya. Yang ketiga, berdasarkan morfologi. Dan yang keempat, berdasarkan tingkah laku. Apa itu anatomi? Nah, anatomi, tokoh taksonomi mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan struktur alat-alat tubuh. Jadi dia melihat alat tubuh makhluk hidup ada kesesuaian tidak untuk mengklasifikasinya. Nah, nanti akan diklasifikasikan. Yang kedua, dilihat berdasarkan fisiologi, yaitu fungsi dari alat-alat tubuh. Nah, alat-alat tubuhnya ada kesamaan tidak? Nanti kalau ada kesamaan, dia akan mengklasifikasikan satu kelompok. Yang ketiga ada morfologi, bentuk dari organisme. Nah, contohnya pada paruh burung, paruh bebek, sama-sama kelas Apes dalam dunia taksonomi. Tapi paruhnya berbeda. Bebek misalnya paruhnya agak pipi karena makannya lumpur. Burung pemakan daging, dia agak runcing, kecil, tajam karena pemakan daging. Nah, itu berdasarkan morfologi. Dan terakhir, mengklasifikasikan makhluk hidup dilihat dari tingkah laku makhluk hidup itu sendiri. Contoh lumba-lumba, kalau antum melihat lumba-lumba biasanya naik ke permukaan air. Nah, itu adalah tingkah laku kebiasaan lumba-lumba dalam melakukan adaptasi. Sama hewan-hewan yang lain juga, misalnya cicak memutuskan ekor, bunglon menyamakan diri, menyerupai lingkungan dan lain-lain. Oke, kemudian dalam mempelajari klasifikasi makhluk hidup, kita juga harus mempelajari tentang urutan takson dalam klasifikasi. Nah, anak-anakku yang sudah cerdas dalam dunia makhluk hidup, mereka juga punya kakek, punya punya pendahulu, sama seperti kita. Mungkin kita manusia berasal dari Adam, kemudian ada terus temurun sampai kepada Nabi Muhammad dan kita sebagai umat yang terakhir. Nah, dalam dunia hewan dan tumbuhan sama, mereka juga punya kingdom. Kingdom itu tingkatan paling tinggi. Jadi ada kerajaan hewan dan kerajaan tumbuhan. Nah, dalam dunia takson atau dunia klasifikasi itu ada kingdom dari yang paling atas nanti sampai ke bawah spesies. Spesies itu adalah nama hewan itu sendiri. Jadi sebenarnya makhluk hidup yang ada di dunia ini mereka punya nama masing-masing. Cuma mereka berbeda-beda. Di Indonesia mungkin dengan bahasa Indonesia, di Inggris dengan bahasa Inggris. Nah, kalau di dunia taksonomi biasanya menggunakan bahasa ilmiah atau bahasa Latin. Nah, ini tabelnya. Contoh tabel tentang takson dalam klasifikasi. Nah, dimulai dari kingdom. Kingdom itu artinya kerajaan. Nanti di bawah kingdom ada phylum. Dari phylum ada subphylum. Kemudian ada divisi, ada kelas, ordo, family, genus sampai spesies. Spesies adalah tingkatan klasifikasi paling bawah. Jadi nama makhluk hidup itu sendiri. Nah, ini ada 3 contoh dalam urutan taksonomi dalam klasifikasi. Yang pertama kita ambil dog, ya, dog. Dog, nama kerajaannya adalah Animalia, animal. Animal itu artinya hewan. Kemudian di bawah kerajaan dog itu ada phylum. Phylumnya adalah Chordata. Kemudian ada subphylumnya ada Vertebrata atau hewan bertulang belakang. Karena dog termasuk hewan bertulang belakang. Kemudian kelasnya Mamalia karena dia menyusui. Kemudian ordonya Carnivora karena pemakan daging. Kemudian familinya atau keluarganya Canidae. Kemudian genusnya Cani. Nah, lalu nama spesiesnya, ya, bisa dilihat di tabel. Nah, kemudian contoh manusia. Manusia kingdomnya, kerajaannya namanya Animalia. Berarti sama dong kayak hewan. Ya, kalau dalam dunia taksonomi seperti itu. Kemudian phylumnya itu adalah Chordata. Kemudian subphylumnya Vertebrata karena manusia termasuk tulang belakang. Kelasnya adalah Mamalia karena manusia menyusui. Kemudian ordonya Primata. Nah, kita ini ordonya Primata. Kemudian familinya Hominidae. Kemudian genusnya Homo. Homo itu bahasa Latin, artinya manusia. Nah, nama spesiesnya bahasa Latinnya manusia adalah Homo sapiens. Kalau itu belajar sejarah itu nyambung tentang sejarah manusia purba, ya. Tapi ini dunia sains. Mungkin di dunia Islam nanti akan punya teori tersendiri. Oke, yang ketiga adalah contoh pisang pada tumbuhan.
Pisang kerajaannya atau kingdomnya namanya plantae. Kemudian filumnya itu adalah spermatofita. Kemudian subfilumnya adalah Aniospermae. Jadi ada Gymnospermae, ada Amiospermae. Kemudian kelasnya ada Dicotyledon. Dikotil itu tumbuhan berbiji dua. Kalau satu namanya monokotil. Ya. Kemudian ordonya namanya Malvales. Keluarganya atau familinya namanya Musae. Jadi kalau nemu pohon pisang itu namanya Musae. Musae itu bahasa Latin famili pada pohon pisang. Nama genusnya adalah Musa. Nah, nama spesies atau nama pisang dalam bahasa Latin namanya Musa paradisae. Oke, jadi ada 3 ya, hewan, tumbuhan, dan manusia yang dicontoh dalam tabel. Oke, kunci determinasi. Nah, ini cara pengelompokan. Kita menggunakan kunci identifikasi atau kunci determinasi. Nah, diambil contoh apa? Kita membuat kunci determinasi pada hewan vertebrata. Vertebrata itu adalah hewan bertulang belakang. Misalnya 1, A berbulu, B tidak berbulu. 2, A berambut, B tidak berambut. 3, A mempunyai sirip berpasangan, B tidak mempunyai sirip berpasangan. 4, A kulitnya bersisik, yang B kulit tidak bersisik. Nah, ini adalah kunci determinasi yang kita buat berdasarkan hewan vertebrata. Nah, lalu diberikan pertanyaan, buatlah kunci determinasi pada hewan berikut, misalnya pada katak. Kita akan menyusun klasifikasi taksonomi hewan katak berdasarkan kunci determinasi. Oke, kunci determinasi yang didapatkan dari seekor katak. Kita lihat ke ke kunci determinasinya. Katak 1A berbulu, tidak. Katak 1B tidak berbulu, iya. Berarti katak masuk ke 1B. Katak tidak berbulu. Kita masuk ke kunci yang kedua, ke nomor 2. Katak berambut, tidak. Katak tidak berambut, iya. Berarti masuk 1B, 2B. Kemudian katak mempunyai sirip berpasangan, tidak, karena yang punya sirip hanya ikan. Kemudian katak tidak mempunyai sirip berpasangan, iya. Berarti 3B. Nah, yang terakhir, katak kulitnya bersisik, tidak. Yang B-nya, katak kulitnya tidak bersisik, iya. Nah, berarti kunci determinasi dari hewan katak berdasarkan kunci yang kita buat didapatkan 1B, 2B, 3B, dan 4B. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Nanti kita akan belajar lagi. Bukan hanya hewan, tapi tumbuhan pun bisa. Ya, sesuai dengan kunci determinasi. Oke, binomial nomenklatur. Bahasan berikutnya yang kita pelajari dalam pokok bahasan ini adalah yang pertama, kita mempelajari nama bentuk makhluk hidup yang memiliki 2 kata Latin. Setiap makhluk hidup penamaannya itu ada 2 kata Latin. Kata Latin yang pertama yang di depan itu biasanya menandakan tentang genus. Kata Latin yang kedua dia spesies. Nah, penulisan kata Latin biasanya bercetak miring. Oke, contoh bahasa Latin padi. Padi itu nama genusnya adalah Oryza. Sementara spesiesnya adalah Sativa. Jadi nama padi itu adalah Oryza sativa. Mungkin kalau bahasa Inggris namanya rice. Nah, kalau di Latin namanya Oryza sativa. Kemudian kelapa. Kelapa itu nama genusnya adalah cocos. Sementara nama spesiesnya adalah Nucifera. Jadi nama Latin kelapa dulu, orang-orang dulu nama bilang kelapa itu bukan kelapa. Kelapa itu bahasa Indonesia, tapi Cocos nucifera. Kemudian ada mangga. Mangga itu genusnya adalah Menipera. Ya, Menipera. Sementara spesiesnya indica. Jadi mangga nama Latinnya adalah Menipera indica. Yang terakhir adalah pepaya. Pepaya itu nama genusnya adalah Carica, spesiesnya adalah papaya. Jadi Carica papaya. Nah, yang kita pelajari hanya 4, ada Oryza sativa padi, Cocos nucifera kelapa, mangga Menipera indica, dan pepaya Carica papaya. Oke. Nah, ini terakhir manfaat klasifikasi. Ada 3 manfaat yang kita pelajari dalam mempelajari ilmu taksonomi atau ilmu tentang pengklasifikasian makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, atau manusia.
Nah, contoh manfaatnya adalah memudahkan mengenal makhluk hidup, memudahkan mengenal kekerabatan makhluk hidup, memudahkan pengelompokan makhluk hidup. Oke, ini kesimpulannya. Nah, ini kita kenal Carolus Linnaeus. Linnaeus is known as the father of modern biological classification or the father of taxonomy. Jadi Linnaeus itu adalah seorang bapak biologi modern atau bapak klasifikasi modern, dan dia dikenal sebagai bapaknya taksonomi. Oke, terima kasih pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan kita berjumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.